sudah task. Task itu artinya tugas, artinya aktivitas. Ya, kalau kita lihat di teorinya, kota itu menunjukkan task, tugas ya, aktivitas ya. Jadi data tidak valid, maka ini aktivitas. Keluar sistem tidak perlu. Kalau dia memang sudah tidak data tidak valid, artinya dia keluar, sudah end aja. Kalau memang semuanya harus, misalnya ini penggunanya ada 3, siswa, guru, admin misalnya ya. Kalau semuanya, semua pengguna mengharuskan ada login, maka login boleh tidak dicantumkan. Boleh. Dicantumkan juga boleh. Jadi seperti ini. Ini semuanya pakai login. Oh enggak. Kalau ini enggak semuanya login masalah. Untuk yang kasus di sini memang semuanya login. Tapi untuk beberapa kasus yang lain tuh, yang satunya itu tidak semuanya login. Tidak semuanya login ya. Ada yang tidak login. Seperti misalnya hubungan sama universitas tujuan atau universitas asal. Kalau itu mahasiswa dari luar UTM itu tidak login dia. Nah itu. Jadi login itu saya asumsikan benar, valid. Kalau tidak valid ya memang keluar. Kalau aplikasi penjabangan silahkan login. Loginnya valid dan dilanjutkan pada proses. Tidak valid ya end. Langsung end ini apa? Kan kalau tidak valid artinya dia keluar dari sistem. Ini kan proses yang ada dalam sistem. Jadi tidak perlu disebutkan keluar sistem, langsung saja end. Selesai. Kalau memang ini kan masukkan listen password itu login ya, listen password, kemudian di sini misalnya login valid, di sini tidak, sudah end user proses berakhir. Kalau ya maka di ini dilanjutkan dengan ini. Walaupun ini dari kata-kata yang bisa ditentukan, tapi diberi saja keterangan di aktivitas user atau sistem. Kalau sudah valid, artinya dapat digunakan. Nah, ini kan misalnya login valid. Kalau tidak begini. Kalau iya, artinya kalau iya itu artinya data sudah ditemukan. Data ditemukan sudah di. Ya, data ditemukan sebelum pencabangan. Atau pada saat pencabangan itu. Data ditemukan masuk ke dashboard sekolah. Nah, masuk ke dashboard sekolah ini ya. Ya tidak masalah juga sih, tapi saran saya langsung pada aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Nah ini berarti kalau seperti ini berarti tandanya tanda plus, karena boleh semuanya. Dia boleh melakukan absen, boleh menjaga jadwal, boleh mengumpulkan tugas, dan boleh ke ini kan, waduh ini bukan ya absen. Makanya dibuatnya itu per proses ya. Karena mungkin absen ini bisa jadi setiap proses dulu. Oke, saya tidak tahu. Kalau enggak ya langsung dia memilih, misalnya di sini kasih tulisan, di sini memilih absen. Absen itu prosesnya apa saja. Misalnya mengklik tombol absen hari ini, misalnya itu. Oh berarti di absen. Kemudian jadwal pelajaran. Jadi diberikan ini. Ya otomatis tidak akan seperti ini ya, karena dia berproses. Prosesnya proses apa? Ya tidak akan menjadi seperti ini ya, jadi sangat ambigu banget. Ya, masuk ke halaman jadwal. Jadi ya boleh-boleh saja sih ada seperti ini. Tapi ini bukan proses yang terjadi di halaman web ya. Ya tidak salah. Saja akan sangat banyak jika itu dirinci satu persatu. Cukup aktif, saya pikir cukup aktivitasnya saja. Jadi misalnya untuk jadwal, kalau jadwal cukup dia misalnya mengecek jadwal atau melihat jadwal kalau itu aktivitas besar. Ya. Kalau dia mau dibuat jadi aktivitas sistem ya berarti sistem menampilkan jadwal. Karena dari situ bisa kelihatan. Oh, sebetulnya dia bisa menampilkan jadwal atau usernya bisa mengecek atau melihat jadwal. Pengumpulan tugas, kan? Ini kan pengumpulan tugas, upload file tugas ke. Jadi misalnya yang pertama pengumpulan tugas kan memilih tugas apa dulu yang mau diupload. Tugas belajar banyak tuh.
Misalnya kalau ini siswa ya pelajaran, misalnya ada pelajaran IPA. Mungkin untuk pengumpulan tugas, misalnya memilih mata pelajarannya dulu. Kemudian memilih pertemuan keberapa, tugas pertemuan keberapa. Ya, itu kan aktivitas user tuh, memilih pertemuan keberapa, kemudian baru mengambil tugasnya. Jadi dibuat per aktivitas ya, gimana ya? Ya seperti itulah ya. Ya, walaupun itu boleh menggunakan aktivitas sistem ya, tidak harus aktivitas user, atau boleh menggabung keduanya. Misalnya kalau masalah memilih, Anda mau pengen yang detail, ya sudah diberikan misalnya dua. Sistem menampilkan daftar mata kuliah yang diambil siswa. Kemudian baru berikutnya siswa memilih mata kuliah. Bisa juga seperti itu. Ya, kalau mau digabung antara sistem dan aktivitas usernya ya. Sistemnya menampilkan daftar mata kuliah yang banyak, usernya penggunanya akan memilih mata kuliah. Dan berikutnya kalau misalnya mau pakai sistem, berarti sistem menampilkan daftar pekan atau topik. Kemudian baru mahasiswanya memilih, kemudian mengupload tugas. Ya, jadi dibuat gimana ya? Yang untuk ya, kenapa? Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya. Misalnya setiap proses itu kan Jadi kalau misalnya beda user kan di sistem kami ada 3 user. Yang pertama itu ada admin, yang kedua ada siswa, yang ketiga ada guru. Nah, setiap user yang berbeda itu punya proses tersendiri, Pak. Nah, pertanyaan saya apa kira-kira proses ketiga user tadi itu dimasukkan semua ke dalam bab 2 atau bagaimana, Pak? Itu saja, terima kasih. Iya, dimasukkan semuanya ke dalam bab. Berarti kalau misalnya prosesnya sampai kurang lebih ada 40 proses itu dimasukkan semua, Pak? Gak mungkin lah, proses itu kan gak mungkin sampai 40 toh. Fitur ya mungkin. Proses kan? Proses itu ya prosesnya apa saja, misalnya ini apa saja nih? Prosesnya misalnya absen mau dibuat jadi proses apa enggak? Kalau absen buat jadi proses, ya berarti absensi proses. Kemudian apa lagi? Apa yang memungkinkan proses? E-learning, Pak. E-learning itu apa itu? Bagaimana? Yang terjadi nanti apa? Di e-learning nanti bisa melakukan pengumpulan tugas, absensi gitu sih, Pak. Absensi kan sudah ada tadi katanya. Oh iya. Berarti sebenarnya kalau menurut saya malah e-learning absensi itu bagian dari e-learning itu sendiri, Pak. Atau mungkin nanti bisa aja tidak apa-apa mungkin kalau bisa. Ya apa-apa. Silakan saja. Ya berarti e-learning atau prosesnya apa lagi? Live job yang tidak premium ini ya. Ya langsung gabung lagi aja ya dengan yang sama ya. Baik, Pak. Ya, lanjut. Tadi, fiturnya apa? Prosesnya apa saja misalnya? Contoh, masa ada 40 proses? Tidak mungkin. Prosesnya kalau dari siswa sendiri itu ada e-learning. Terus ada e-library. Ya. Selain e-library, login tidak dimasukkan tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa. Terus untuk ke guru itu mungkin ada absensi, kelola absensi siswa, tugas sama jadwal guru itu masuk ke proses nggak, Pak? Katanya absensi pakai e-learning. Kan kalau ini gurunya tuh absen kayak itu, Pak. Kayak absen kehadiran juga, kan guru juga butuh absen. Terus setelah itu guru juga bisa kelola absen siswa gitu, kayak ngelihat siapa yang datang, siapa yang hadir dan tidak gitu, Pak. Ya. Itu tidak masuk dalam e-learning. Kalau absennya guru tidak masuk dalam e-learning. Enggak, Pak, enggak masuk dalam e-learning kalau menurut saya. Absennya kayak gimana absennya guru? Maksudnya prosesnya atau gimana, Pak?
Jadi proses itu kumpulan dari beberapa fitur yang berdekatan, yang kira-kira punya tujuan yang sama, atau yang dianggap ya satu kesatuan aktivitas lah ya, satu kesatuan fitur. Contohnya misalnya tadi e-learning, oke, absensi masuk dalam e-learning, ya sudah, sepakati saja absensi masuk e-learning. Kalau absensi masuk e-learning, lu absensinya guru, kepala sekolah, siswa ya berarti masuk dalam e-learning dong. Karena e-learning sudah bisa ngatur absensi. Izin bertanya lagi Pak, berarti jika Ya, misalnya satu proses itu mencakup beberapa user itu nggak usah dibikin 2 kali ya Pak, cukup dibikin sekali aja? nggak usah, nggak usah. Ini contohnya. Tuh, ini nggak baca contoh saya ini. Nih penggunanya, prodi tujuan, mahasiswa, prodi asal, LP 3MP, BAK. Ada berapa usernya tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tapi satu proses. Ya, boleh. Ya, Pak. Lebih dari satu user. Karena memang satu proses kan, satu kesatuan. Dalam satu kesatuan kayak misalnya siswa mengumpulkan tugas. Siswa mengumpulkan tugas itu pasti ada proses pendahulunya. Pendahulunya apa? Guru posting tugas. Dan mungkin dia langsung asal ngumpulin. Gurunya ngasih tugas dulu, baru dia ngumpulin tugas. Kan ya. Jadi saling berkaitan antara guru dan mahasiswa. Dan siswa. Guru posting tugas dulu, baru siswa dapat ngupload tugas atau mengerjakan tugas. Kalau misalnya guru memberi kuis dulu, baru siswa dapat ikut kuisnya, ngerjain kuisnya, baik itu pilihan ganda atau apa saja lah yang diatur oleh learning itu. Kan pasti saling berkaitan itu. Nah, misalnya penilaian masuk e-learning apa enggak? Intinya itu terserah. Kalau masalah prosesnya, absensi masuk e-learning atau tidak, penilaian masuk e-learning atau tidak, terserah. Normalnya kalau kita katakan e-learning, ya masuk semua. Ya, kalau absensi tidak harus masuk. Tapi kalau namanya e-learning, belajar elektronik ya, kan e-learning itu electronic learning gitu. Nah, itu kan artinya belajar semuanya mencakup. Kalau absensi belum tentu, boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Tapi kalau proses belajar mengajar, uploadan misalnya upload materi lah, kemudian pemberian tugas, ngupload tugas, kemudian memberikan ujian, siswa mengerjakan ujian, artinya kalau sampai siswa mengerjakan ujian, itu berarti sampai pada tahap penilaian. Umumnya seperti itu yang dikatakan e-learning. Tapi kalian boleh membuat definisi sendiri. E-learning saya hanya e-learning yang dibuat dalam sistem ini hanya mencakup fitur ini. Boleh saja, sah-sah saja. Dijelaskan tapi sebelum. Kalau tidak ada penjelasan, kita kan tidak tahu. Dijelaskan sebelum. Saya dalam kebutuhan fungsional, dijelaskan e-learning mencakup fitur-fitur. Misalnya absen, kemudian yang guru itu absennya mau dipisah, boleh? Ya boleh saja. Sebut misalnya namanya e-learning 2 gurunya, siswanya e-learning 1 kalau misalnya mau dipisah ya. Tapi kalau masalah proses belajar mengajar itu tidak masuk akal kalau dipisah. Guru sama siswa itu berkaitan. Guru ngasih tugas dulu, kalau absen dipisah oke. Karena absen guru dan siswa memang tidak saling berkaitan. Tapi kalau dalam proses belajar mengajar, guru memberikan materi. Tidak logis guru memberikan tugas tanpa memberikan materi. Jadi normalnya itu berikan materi dulu. Setelah materi, baru dia ngasih tugas. Setelah tugas, siswa ngumpulin tugas. Ya, atau dalam tugas penugasannya, guru memberikan deadline. Deadline penugasan bab ini dari sekian sampai sekian. Jadi siswa yang mengumpulkan, juga di situ ada pencabangan, ada pemilihan. Sesuai deadline atau tidak? Kalau sesuai deadline, berarti dia nggak bisa ngumpulin. Fiturnya enggak ini. Nah, proses itu kalau artinya deadline penugasan itu bisa dimasukkan dalam aturan bisnis. Yang tidak disebutkan dalam proses. Misalnya setiap tugas deadline-nya maksimal, misalnya ini maksimal 4 hari. Maka siapapun gurunya tidak boleh mengeset deadline tugas lebih dari 4 hari. Apapun bentuk tugasnya, karena sudah diatur dalam aturan.
Ya, misalnya, di aturan BES itu sah tidaknya. Pengumpulan tugas sah jika dikumpulkan sebelum 4 hari. Ada lagi pertanyaan? Kalau 40 nggak mungkin, proses 40 nggak mungkin. 10 aja saya nggak yakin. Paling 5 ya oke lah kalau proses. Tapi kalau sampai 40 itu nggak mungkin. Fitur ya bisa jadi kalau fitur ada 40. Walaupun kalau fiturnya jadi 40, kalau saran saya dikurangi saja, terlalu banyak. Kemarin kan sudah saya beberapa menyarankan dikurangi. Bahkan nanti juga kalau mau ke depan, karena ini memang terlalu banyak yang saya lihat, selama masih memungkinkan, selama saya lihat masih layak untuk dikurangi, tidak apa-apa. Jadi tugas itu ya, tingkat kesulitan tugas, ya memang disesuaikan dengan kondisi ya. Kalau saya ini kalau orangnya niat belajar, ini suka tugas yang menantang. Saya seringkali tugas itu dulu waktu kuliah, seringkali mengerjakan tugas sesuatu yang saya belum tahu sebelumnya. Saya sebenarnya tahu bisa mengerjakan tugas itu dengan metode A misalnya. Tapi saya tidak tahu metode B. Saya kerjakan pakai metode B sengaja ya. Kenapa? Biar saya belajar metode B. Karena kalau tanpa dirangsang tugas, saya hanya enggan belajar, males. Nah, padahal saya bisa mengerjakannya dengan lebih sederhana menggunakan metode A karena saya tahu metode A. Tapi saya pengen sesuatu yang ya saya kuliah ini tujuannya untuk belajar. Ya sudah, saya ambil metode yang saya betul-betul nggak tahu. Tidak, saya harus belajar dulu, harus gini pontang-panting dulu. Ya biasa, wajar. Namanya orang kuliah. Ini yang seperti ini, walaupun tidak sedetail ini ya, karena dulu dosen saya mengajar tidak detail seperti ini. Ini tugasnya itu eh, bukan per kelompok, per orang. Jadi setiap orang bikin. Nggak tahu berapa banyak itu. Dan jelas puluhan lembar itu. Nggak lupa ya. Ya walaupun tidak sama seperti skripsi atau tesis ya. Ada lagi pertanyaan? Ya kan? Kelompok 1 atau kelompok 1, 2 atau 3 dan 4 silakan sama saja. Kalau mau nanya aja. Ada? Ya, yang ini diperbaiki dulu ya. Jadi prosesnya juga dibuat lebih ini. Ini padat sekali ini. Ya boleh-boleh saja, enggak apa-apa kalau masalah padatnya. Sekali lagi kalau seperti ini dijelaskan apa itu, kesini apa, kesini apa. Dilihat contohnya saja. Sudah saya berikan contoh kok. Karuan kalau saya tidak kasihkan contoh. Dan jangan hanya mengambil yang sudah yang ada dalam sistem. Yang tidak ada dalam sistem sebutkan saja jika itu memang masuk dalam aturan dalam prosesnya. Seperti ini. Apa ini? Kuliah di prodi tujuan. Ini tidak masuk dalam sistem. Sistem tidak mengatur siswanya itu kuliah apa enggak di sana. Tapi ini dijelaskan prosesnya. Setelah ini dia kuliah. Lah kuliah selesai, perkuliahan selesai, baru dia diatur. Seperti misalnya dalam CZ. CZ kemarin juga ada store item. Jadi artinya menyimpan item. Item-itemnya itu barang-barangnya yang dibuat transaksi yang ada transaksi karenanya itu disimpan. Disimpan artinya digotong, kemudian disimpan pada tempat. Tapi yang seperti itu namanya aktivitas di luar sistem. Tapi itu dijelaskan, disebutkan. Karena memang dia termasuk rangkaian aktivitas dalam proses itu. Cuma diberi tanda. Ini kan sudah ada tandanya nih. Ya, yang seperti ini aktivitas manual dikerjakan secara fisik. Misalnya meminta tanda tangan koruprodi. Itu aktivitas dalam sistem. Misalnya perwalian atau kan misalnya kalian di perwalian meminta tanda tangan dosen wali. Itu aktivitas dalam sistem kan? Dan harus dikerjakan sebenarnya dalam proses kan? Wah, maaf, bukan aktivitas dalam sistem. Itu masuk dalam proses yang terjadi dalam intinya termasuk aktivitas yang terjadi dalam proses perwalian. Dan itu wajib dikerjakan, maka dituliskan. Meminta tanda tangan dosen wali. Hanya saja apakah dia masuk dalam sistem perwalian? Tidak masuk. Di luar sistem, maka tandanya seperti ini pakai tangan. Dijelaskan, tapi kalau dia masuk dalam
satu rangkaian proses dituliskan, walaupun itu aktivitasnya aktivitas manual yang tidak ada dalam sistem. Minta tanda tangan, dan terusnya itu disebutkan. Seperti ini contohnya untuk BAK, ekspor nilai ke Siakat. Apakah itu diatur dalam sistem MBKM? Tidak diatur. Ekspor nilai ke Siakat ya Siakat yang ngasih fitur. Tapi dituliskan di sini. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa BAK itulah yang mengkonversi nilai-nilai itu ke dalam Siakat. Yang memasukkan. SMBKM itu sudah ada nilainya bentuk CSV, kemudian diunduh, ya mengunduh, kemudian berikutnya dia mengekspor nilai ke Siakat. Jadilah nilai. Bisa di print KHS-nya mahasiswa itu, punya KHS, karena sudah masuk dalam Siakat. Ya aktif, termasuk aktivitas di luar sistem juga direkam, kalau memang itu dalam satu rangkaian proses. Ada pertanyaan? Ada lagi? Kelompok 3 dan 4 dulu, kelompok 1 dan 2 dulu. Kalau nggak ada ya kita beralih ke 3 dan 4. Ada lagi? Ada? Ya kalau memang sementara nggak ada, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada susulan, ya silakan ya. Kita masuk ke yang ini dulu. Mana ini? Aduh, buka ya. Kelompok 3 dan 4. Oh, ini. Kelihatan? Kelihatan yang saya share? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, yang login tuh ya, Iya, Pak, yang login, Pak. Oke, ini pengguna, input nomor pegawai dan password. Ya, saya pikir ini kalau yang mau seperti itu ya, input pegawai dan password, kemudian login valid misalnya kan, atau ini tuliskan login aja begitu, login valid, kalau tidak valid keluar, kalau valid ya juga keluar sebenarnya ya. Karena menampilkan menu utama itu sebenarnya bukan termasuk dalam proses login, masuk nggak dalam proses login? Itu masuk setelah proses login. Makanya saya katakan login itu sebenarnya tidak begitu perlu. Kenapa? Karena proses yang akan digambarkan cuma sebentar saja, sedikit. Bukan dia termasuk, mungkin dia proses. Oke kalau misalkan dia dalam proses, tapi boleh tidak menggambarkannya ya, karena terlalu sederhananya. Pelayanan obat, memeriksa, awalnya mana? Pasien, menyerahkan resep obat. Nah ini dia keterangan bahwa dia pengguna ya, aktivitas pengguna ya. Kemudian apoteker memeriksa resep obat. Mengambil obat. Mengambil obat masuk dalam sistem? Masuk dalam sistem apa enggak? Halo? Kelompok 1 dan 2. 3 dan 4. Memeriksa resep obat. Ya, user memeriksa resep dan obat. Ini masuk dalam sistem atau enggak? Kira-kira saja. Ini kelompok 3 dan 4 ada enggak ya? Ada apa enggak? Biasakan ya kalau ditanya. Hadir, Pak. Ya, itu biasakan saja. Karena itu termasuk dalam adab. Ya. Anda siapapun Anda itu, kalau Anda ditanya dan tidak menjawab, kalau Anda nanya dan tidak jawab, pasti tidak nyaman rasanya. Anda itu kayak penyiar berita yang tidak penting itu loh. Kayak radio yang rusak, ngoceh aja. Nggak, mau orang lain dengerin, mau nggak dengerin. Ditanya nggak jawab aja.
Kan normalnya, kalau Anda masih normal, Anda pasti tersinggung. Jawaban tidak harus benar, tapi Anda harus menjawab ketika ditanya. Ya, itu etikanya. Jawaban salah ya sudah, salah ya salah. Tapi kalau tidak menjawab, itu akan menjadi masalah. Tapi kalau salah ya salah. Padahal salah, apalagi ini bukan ujian. Walaupun salah, kenapa emang? Kan tujuannya sekarang ini kan diskusikan, mendiskusikan. Jadi kalau memang salah dibenerin. Jadi tadi juga banyak yang salah. Tapi bukan tidak menjawab. Sekali lagi saya tanya, memeriksa resiko obat ini include dalam sistem atau di luar sistem? Masuk ke sistem, Pak. Dalam sistem. Siapa yang melakukan aktivitas ini? Sistem atau user? User. User. Itu begitu kan gampang. Apa masalahnya? Mengambil obat aktivitas sistem dalam sistem atau di luar sistem? Di luar Di sistem, luar Pak. sistem, Bapak. Di luar sistem. Kan sederhana. Jadi harusnya ini sama ini bisa dibedakan. Yang ini gambarnya gambar orang-orang itu, ya ini gambarnya gambar tangan. Tapi ini masuk proses, karena tidak mungkin memberi resep obat kemudian menyerahkan obat, tidak mungkin kan? Harus mengambil obatnya dulu. Nah, obatnya, tapi ini bukan aktivitas dalam sistem, di luar sistem. Dia mencari obat itu aktivitas di luar sistem. Mencari dan mengambil obat.